Setelah kenalan dengan si Bromby, aka United Revolt 1S ini 3 bulan lalu, saya ingin berbagi ke teman-teman semua. Seperti apa sih kondisi dari doi sekarang setelah kita berdua jalan bareng kurang lebih 200 km pertama. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Beda Karat. Jadi guys, yang pertama yang mau saya omongin di sini adalah frame si doi ini. Awalnya setelah baru kenalan sama si doi, saya sebenarnya ada sedikit pertanyaan dalam hati saya. Terutama di bagian klem ini nih. Saya bertanya-tanya apakah kuncian klem di lipatan frame ini kuat dan rigid ya. Terutama saat si doi sudah turun ke jalan. Jadi saya bertanya-tanya bagaimana kalau di bagian lipatan frame ini ntar oblak gitu di jalan, atau kunciannya kendor sendiri. Di sini kunciannya kendor sendiri. Atau bahkan kunciannya lepas akibat nggak kuat nahan getaran di jalan. Tapi ternyata guys, setelah 200 km pertama saya sepedaan bareng doi, keseluruhan frame utama berikut dengan klem di bagian sini nih, itu kuat banget, rigid dan nggak oblak sama sekali. Bahkan saat dipakai di jalanan yang nggak rata. Masya Allah, saya terus terang sangat kagum dengan build quality di bagian frame utama sepeda lipat United Revolt ini guys. Yang kedua, saya juga sempat khawatir di bagian engsel poros frame bagian belakang di bawah ini guys. Saya bertanya-tanya, jangan-jangan ntar mur di engsel ini kendor-kendor sendiri gitu. Dan akibatnya bagian segitiga ini itu dan roda belakang jadi goyang-goyang di jalan. Kan nggak lucu ya. Tapi ternyata setelah pemakaian kurang lebih 200 km pertama ini, di bagian engsel ini sama sekali nggak oblak guys, which is nice. Hal yang sama juga saya khawatirkan guys di bagian headset dan handle boss ini. Saya pikir awalnya bakal oblak-oblak itu saat digoes, kan panjang ya, framenya di bawah, handle postnya di atas, jadi panjang gitu. Jadi saya pikir awalnya dia bakal oblak-oblak gitu. Ternyata nggak sama sekali guys. Headset dan handle bossnya nggak oblak, nggak goyang-goyang saat lagi dipakai handling di jalan, bahkan setelah 200 km pemakaian. Jadi so far saya sangat kagum dan nggak nyangka kalau build quality frame utama, terus poros, engsel segitiga, dan headset serta handle postnya ini bagus banget dan bekerja dengan sangat baik guys. Bagian-bagian lain yang perlu saya review mungkin adalah kualitas pengereman Ubrake United Revolt ini guys. Yang saya rasakan sih pengeremannya masih oke banget setelah 200 km pertama. Lalu bagian lain adalah single gear sepeda ini guys, yang awalnya saya pikir bakal berat banget waktu di kayu, terutama saat ditanjakan. Ternyata masih ringan kok guys. Masih pas lah rasio gearnya untuk kategori single speed di sepeda lipat. Lalu yang berikutnya adalah hand gripnya ini. Nah ini hand gripnya juga masih oke banget, nyaman banget. Tangan saya nggak merasa panas, kesemutan, pegel-pegel atau apapun. Nyaman ini guys hand gripnya. Lalu lompat lagi ke bagian elastomer ini dan kuncian segitiga ini. Nah sejauh ini kuncian segitiga sepeda dan elastomernya ini bekerja dengan sangat baik. Elastomernya ini juga meredam getaran dengan sangat good sejauh 200 km pertama ini. Lalu wheelset guys, meskipun sepeda ini wheelsetnya 16 inci, tapi sejauh 200 km pertama ini rodanya tetap center guys. Terus kualitas wheelsetnya yang kuat, bannya juga masih oke, masih bagus batikannya, nggak gampang slip di jalan.
Nah, bagian yang nggak kalah penting untuk direview kondisinya adalah seat clamp-nya ini guys. Awalnya saya berpikir seat clamp-nya ini bakal gampang kendor, yang akibatnya seat post-nya bisa turun-turun sendiri saat dipakai. Tapi ternyata saya salah. Seat clamp-nya ini mengunci dengan baik sejauh 200 km pertama ini ya. Maka seat post-nya ini tetap steady untuk menopang sadelnya ini saat diduduki. Overall setelah 200 km pertama pemakaian, doi si United Revolt ini sangat memuaskan guys. Masya Allah, keraguan-keraguan saya selama ini tentang sepeda lipat terbantahkan sudah. Untuk kekurangannya apa ada jawaban saya ya ada aja sih guys. Yang saya rasakan untuk kekurangannya adalah saya nggak bisa lepas dua tangan saat posisi sedang di atas sepeda guys. Saya nggak tahu ya apakah memang kita nggak bisa lepas kedua tangan kita saat di atas semua jenis sepeda lipat. Saya jujur nggak tahu. Saya sempat coba tapi ternyata memang langsung oleng gitu stangnya guys. Kalau opini saya mungkin karena sepeda lipat itu rodanya kecil, sehingga geometri sepedanya itu sendiri memang nggak mendukung kita untuk lepas kedua tangan saat ngayuh di atas sepeda. Lalu yang saya sebut sebenarnya bukan kekurangan ya teman-teman, tapi ya memang sejatinya sepeda lipat itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk sepeda lipat United Revolt ini memang kurang bisa diajak ngebut guys. Mungkin perlu di-upgrade ke multi speed kalau memang pengen bisa diajak sedikit ngebut. Dan yang terakhir soal saddle, lagi-lagi kalau bahas saddle ini personal banget ya guys. Nggak ada yang benar-benar bisa nentuin saddle yang pas buat kita kecuali diri kita sendiri dengan mencobanya. Saya sudah pernah bahas itu di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa klik aja kartu di atas atau cari thumbnail video di channel ini yang seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu guys video kali ini, yaitu review sepeda lipat United Revolt 1S setelah pemakaian 3 bulan dan sejauh 200 km pertama. Pertimbangkan untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya di channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Just get out and ride. Assalamualaikum guys.